Halo Sobat Cek Fakta, ada momen penting yang patut kita catat dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Pada 29 Agustus tahun 2025, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Den Haag Belanda, 4 pemain diaspora resmi mengucapkan sumpah menjadi warga negara Indonesia Wiyani. Mereka adalah Moro Ziljetra, Isabel Corrie Encap, Pauline Jeannette van de Poel, dan Isabel Natit. Keempatnya kini sah mengenakan identitas merah putih, bukan sekadar sebagai keturunan Indonesia di luar negeri, tetapi juga sebagai pejuang di lapangan hijau. Naturalisasi ini bukan hanya langkah teknis, melainkan bagian dari visi besar PSSI untuk membangun fondasi sepak bola yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan kompetitif baik di tim putra maupun tim putri. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan membedah secara lengkap siapa mereka, kenapa naturalisasi ini penting, apa dampaknya bagi timnas, tantangan yang menanti, hingga bagaimana langkah ini dibandingkan dengan negara lain di Asia. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, jejak panjang naturalisasi di sepak bola Indonesia. Sebelum membahas 4 nama terbaru, mari kita mundur sejenak ke belakang. Naturalisasi pemain bukan hal baru bagi sepak bola Indonesia. Bahkan, sudah lebih dari 1 dekade langkah ini diambil untuk memperkuat tim nasional. Era awal 2010 nama seperti Christine Gonzalez, Victor Ibonevo, dan Greg Nwokolo menjadi pionir naturalisasi. Mereka membantu mengisi kekosongan di lini depan dan bertahan. Era 2020 naturalisasi makin serius, terutama di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Nama-nama seperti Shane Patinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh memperkuat timnas senior putra. Sekarang, 2025 fokus naturalisasi tidak hanya untuk timnas putra, tetapi juga timnas putri. Inilah yang membuat langkah terbaru terasa istimewa. Banyak pro kontra menyertai. Ada yang menilai naturalisasi adalah jalan instan untuk prestasi, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini strategi modern yang sah, asalkan tetap diiringi pembinaan lokal. Kedua, profil 4 pemain diaspora Moro Ziljetra harapan baru lini depan Garuda Moro adalah striker muda keturunan Indonesia Belanda. Ia ditempa di Akademi Sepak Bola Eropa dengan standar tinggi, disiplin, taktik, dan fisik yang prima. Di level junior, Moro dikenal sebagai penyerang dengan insting tajam di kotak penalti. Bagi timnas, Moro bisa menjadi opsi penting di lini depan. Selama ini, Indonesia kerap bergantung pada striker tunggal seperti Dimas Drajat atau Ilijah Spasojevic. Kehadiran Moro memberi variasi baru dalam pola serangan. Isabel Corrie Encap gelandang kreatif timnas putri. Nama Isabel mungkin terdengar baru, tapi ia punya catatan menarik. Pemain berusia belia ini terbiasa bermain di sistem sepak bola Eropa yang menekankan penguasaan bola dan kecerdasan taktik. Di lapangan, Isabel dikenal sebagai gelandang kreatif yang mampu mengalirkan bola ke lini serang. Isabel juga diyakini bisa menjadi pengatur ritme permainan, posisi yang selama ini cukup sulit dicari di timnas putri. Pauline Jeannette van de Poel motor di lini tengah. Pauline adalah pemain serba bisa. Ia mampu berperan sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Dengan visi permainan yang baik, Pauline bisa membantu timnas putri Indonesia mengimbangi lawan-lawannya yang secara fisik lebih unggul. Selain itu, Pauline dikenal disiplin, pekerja keras, dan tidak ragu melakukan duel fisik. Karakter ini sangat dibutuhkan di level internasional. Isabel Natit dimensi baru serangan timnas putri. Isabel adalah pemain dengan kualitas individu menonjol. Ia bisa bermain di sisi sayap maupun sebagai penyerang kedua. Kecepatannya membuat ia sulit dihentikan bek lawan. Bagi timnas putri, kehadiran Isabel bisa memberikan warna baru di lini serang, terutama saat menghadapi lawan kuat seperti Thailand, Vietnam, atau Australia. Ketiga, strategi besar PSSI naturalisasi ini bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan bagian dari strategi besar PSSI. Meningkatkan daya saing timnas senior putra agar bisa konsisten di level Asia, bukan hanya Asia Tenggara. Mendorong timnas putri agar bisa masuk peta kekuatan utama Asia Tenggara dan bersaing di Piala Asia Putri. Menguatkan fondasi sepak bola nasional dengan menghadirkan kombinasi pemain diaspora tambah talenta lokal. Membangun identitas global bahwa Indonesia terbuka pada kontribusi diaspora,
tanpa melupakan pembinaan pemain dalam negeri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berkali-kali menegaskan bahwa naturalisasi bukan jalan pintas, melainkan bagian dari rencana besar. Keempat, dampak naturalisasi bagi timnas. Bagi timnas putra, kehadiran Moro Zilstra bisa menambah kedalaman skuad. Dengan gaya bermain yang modern dan pengalaman Eropa, Moro diharapkan bisa bersinergi dengan pemain muda lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Bagi timnas putri, inilah yang paling menarik. Kehadiran Isabel, Pauline, dan Isabel adalah bukti seriusnya PSSI membangun sepak bola putri. Selama ini, perhatian lebih banyak tertuju ke timnas putra. Namun kini, jalan untuk timnas putri lebih jelas. Dengan tambahan 3 pemain diaspora, timnas putri Indonesia diharapkan mampu lebih kompetitif di AFF Women's Championship. Mencoba peruntungan di kualifikasi Piala Asia Wanita menjadi inspirasi bagi generasi muda putri Indonesia. Kelima, tantangan dan kritik. Meski banyak yang menyambut positif, tetap ada sejumlah tantangan. Adaptasi budaya dan komunikasi. Para pemain harus cepat beradaptasi dengan budaya timnas Indonesia, baik bahasa maupun gaya bermain. Resistensi dari sebagian pihak. Ada suara yang menilai naturalisasi mengurangi kesempatan pemain lokal. Konsistensi pembinaan lokal. Naturalisasi harus berjalan beriringan dengan pembinaan akademi di tanah air. Ekspektasi tinggi. Publik seringkali berharap instan. Jika performa tidak langsung gemilang, bisa muncul kekecewaan. Namun, jika dikelola dengan baik, tantangan ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat timnas secara menyeluruh. Keenam, inspirasi bagi diaspora Indonesia. Langkah 4 pemain ini juga punya makna simbolis, bahwa ikatan darah dan rasa memiliki bisa diwujudkan dengan cara membela timnas. Banyak diaspora Indonesia tersebar di seluruh dunia, dari Belanda hingga Amerika. Dengan naturalisasi ini, pesan jelas tersampaikan. Indonesia membuka pintu bagi siapapun yang ingin berkontribusi nyata untuk merah putih. Ketujuh, perbandingan dengan negara lain. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menggunakan strategi naturalisasi. Qatar sukses dengan pemain naturalisasi menjelang Piala Dunia ke-2022. Jepang memadukan pemain lokal dengan diaspora, contohnya Daniel Schmidt, kiper keturunan Jepang Amerika. Filipina, Eskal, dan Malditas, tim putra dan putri mereka banyak diisi diaspora dari Eropa dan Amerika. Namun, perbedaan Indonesia adalah kombinasi diaspora dan pemain lokal masih sangat diperhatikan. Tidak ada rencana mengganti seluruh tim dengan naturalisasi, melainkan melengkapinya. Kedelapan, fondasi menuju masa depan. Momen naturalisasi 29 Agustus tahun 2025 bisa disebut sebagai fondasi baru sepak bola Indonesia. Jika berjalan sesuai rencana, beberapa tahun ke depan kita bisa melihat timnas putra bersaing lebih konsisten di Piala Asia. Timnas putri lolos ke turnamen besar Asia Tenggara dan menembus level Asia. Generasi muda lokal termotivasi untuk meningkatkan kualitas, bersaing sehat dengan pemain diaspora. Sobat Cek Fakta, kedatangan Moro Zilstra, Isabel Corrien Cup, Pauline Jeannette van de Poel, dan Isabel Natit bukan hanya soal 4 nama baru. Ini adalah simbol visi besar PSSI, membangun sepak bola Indonesia yang lebih kokoh, berimbang, dan kompetitif. Apakah mereka akan langsung membawa prestasi? Waktu yang akan menjawab. Tapi yang jelas, fondasi sedang diletakkan. Jika naturalisasi ini dipadukan dengan pembinaan pemain lokal yang konsisten, masa depan sepak bola Indonesia bisa lebih cerah dari sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, apakah langkah naturalisasi ini sudah tepat, atau sebaiknya lebih fokus pada pembinaan lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti terus update terbaru seputar sepak bola Indonesia hanya di Cek Fakta.